Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari beberapa anggota. Untuk anggota yang pertama, saya sendiri, Husnul Mafiroh, NPM 1713583. Yang kedua, Ingrid Dwi Putri, NPM 1613520. Yang ketiga, Kris Wijayanti, NPM 1713585. Yang keempat, M. Agus Wahyudi, NPM 1713592. Yang kelima, M. Dani Afrianto, 1713589. Dan yang terakhir, Nani Anggraini, NPM 1713597. Dalam memenuhi mata kuliah Statistika Matematika oleh dosen pembimbing Bu Pujidian Safi, SPD, MPD. Dalam penyampaian materi presentasi kali ini, kami dari kelompok 4 mendapatkan materi 3.3 tentang sebaran geometrik dan binomial negatif. Dalam hal ini terdiri dari beberapa submateri serta contoh-contohnya yang akan disampaikan oleh penyaji yang pertama, yakni tentang pengertian sebaran geometrik dan binomial negatif. Penyaji yang kedua, Nani Anggraini, akan menjelaskan contoh 3.3.1. Penyaji yang ketiga, Kris Wijayanti, akan menjelaskan contoh 3.3.2. Penyaji yang keempat, M. Dani Afrianto, akan menjelaskan tentang teorema 3.3.1. Penyaji kelima, M. Agus Wahyudi, akan menjelaskan contoh 3.3.3. Dan yang terakhir, Ingrid Dwi Putri akan menjelaskan contoh 3.3.4. Oke, langsung saja. Di sini saya sebagai penyaji pertama akan menjelaskan tentang sebaran geometrik dan binomial negatif. Sebaran binomial yang telah kita bahas berpangkal pada percobaan Bernoulli yang diulang secara bebas sebanyak n kali. Kemudian percobaan Bernoulli yang diulang berkali-kali sehingga mendapatkan sukses yang pertama. Jadi kesimpulannya, sebaran geometrik yang diaplikasikan dalam percobaan Bernoulli diulang beberapa kali sampai mendapatkan sukses yang pertama. Sebaran binomial negatif itu disebut juga sebagai sebaran Pascal, di mana serangkaian percobaan Bernoulli yang bebas akan diambil X sebagai banyaknya percobaan yang diperlukan untuk memperoleh sukses yang ke N. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji yang kedua. Kepada Mbak Nani Anggraini, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Husnul, yaitu akan menjelaskan contoh 3.3.1. Nah, misal suatu kantong berisi 3 kelereng warna merah dan 7 kelereng warna lain. Dari kantong tersebut kita ambil kelereng satu persatu secara acak dengan pengambilan sehingga mendapatkan kelereng warna merah. Misal X menyatakan banyak percobaan sehingga mendapatkan kelereng merah. Nah, kelereng merah kita simbolkan dengan huruf M kecil dan warna lain kita simbolkan dengan huruf B kecil. Akan kita peroleh hasil yang pertama, X sama dengan 1, ekivalen dengan kejadian C1 sama dengan merah. Fx sama dengan P dalam kurung X sama dengan 1 sama dengan P dalam kurung C1 sama dengan 7/10, yaitu 7 banyaknya kelereng warna lain per 10 kelereng jumlah kelereng seluruhnya pangkat 1 min 1. 1 yaitu banyaknya percobaan dikali 3/10, yaitu 3 jumlah kelereng merah dan 10 jumlah kelereng seluruhnya. Yang kedua, X sama dengan 2, yaitu jumlah percobaan yang kita lakukan adalah 2. Ekivalen dengan kejadian C2 sama dengan warna lain kali merah. Fx sama dengan P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan P dalam kurung C2 sama dengan 7/10 kali 3/10 sama dengan 7/10 pangkat 2 min 1 kali 3/10.
X sama dengan 3, yaitu percobaan yang kita lakukan adalah 3 kali, ekivalen dengan kejadian C3 sama dengan BBM. Fx sama dengan P dalam kurung X sama dengan 3, P dalam kurung C3 sama dengan 7/10 kali 7/10 kali 3/10. Nah, kalau kita ikutkan rumus yang di atasnya menjadi 7/10 pangkat 3 min 1. Nah, kenapa 3? Karena percobaan yang kita lakukan adalah 3. Jadi kita ambil 3 min 1 kali 3/10. Yang keempat yaitu X sama dengan 7. Percobaannya ada 7. Ekivalen dengan kejadian C7 sama dengan B, B, dan seterusnya hingga PM. Fx sama dengan Px sama dengan 7 sama dengan P dalam kurung C7 sama dengan 7/10 kali 7/10 dan seterusnya hingga 7/10 kali 3/10 sama dengan 7/10 pangkat 7 min 1 kali 3/10. Oleh karena itu kita peroleh rumus Fx sama dengan 7/10 pangkat X min 1 kali 3/10i dalam kurung X sama dengan 1,2,3 dan seterusnya hingga 7, karena percobaan yang kita lakukan adalah 7 kali. Nah, secara umum jika X sebagai banyak percobaan sehingga mendapatkan sukses pertama, P menyatakan peluang kejadian sukses dan Q menyatakan peluang kejadian gagal. Maka kita peroleh rumus Fx sama dengan Q pangkat X min 1 P I dalam kurung X sama dengan 1,2,3 dan seterusnya. Peubah acak semacam ini disebut bersebaran geometrik, ditulis sebagai X geo dalam kurung P, dan PDF-nya ditulis sebagai G dalam kurung X titik koma P, sehingga G dalam kurung X titik koma P sama dengan Q pangkat X min 1 kali P, X sama dengan 1,2,3 dan seterusnya. Menggunakan deret geometrik kita akan memperoleh sigma X sama dengan 1, G dalam kurung X titik koma P sama dengan 1. Demikian juga untuk CDF, ditulis sebagai G besar dalam kurung X titik koma P dan G dalam kurung X titik koma P sama dengan 1 min Q pangkat X. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kriswijayanti akan menjelaskan tentang contoh 3.3.2. Nah, jadi di sini untuk contoh soalnya yaitu peluang seorang pemain basket memasukkan bola ke dalam keranjang adalah 0,7. Karena dilanggar oleh pemain lawan, maka pemain tersebut mendapatkan hadiah 3 bola. Jika masing-masing kesempatan untuk memasukkan bola kita anggap bebas, maka berapakah peluang bahwa pemain tadi pertama kali memasukkan bola pada kesempatan ketiga, dan berapakah peluang paling sedikit pemain tersebut memasukkan bola pada ketiga kesempatan? Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita misalkan kejadian sukses sebagai kejadian memasukkan bola keranjang. Nah, pada soal ini kan peluang seorang pemain basket memasukkan bola ke dalam keranjang adalah 0,7. Berarti untuk peluangnya adalah untuk P sama dengan 0,7. Karena di sini peluangnya 0,7, peluang suksesnya 0,7, maka peluang gagal adalah 0,3. Jadi untuk Q sama dengan 0,3. Nah, untuk X adalah peubah acak yang mencatatkan banyak percobaan untuk mendapatkan sukses pertama. Nah, di sini untuk X-nya adalah 3. Nah, jadi di sini untuk menyelesaikannya sesuai yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya yaitu Mbak Nani. Di sini kan G X titik koma P sama dengan Q pangkat X min 1 P. Nah, tadi kan di sini untuk P-nya 0,7 dan X-nya 3. Jadi di sini G dengan X3
dan P 0,7 sama dengan Q-nya atau peluang gagalnya itu adalah 0,3. Jadi di sini 0,3 pangkat X min 1. X-nya tadi 3 dikurangi 1 jadi 0,3 pangkat 2 dikalikan dengan 0,7 atau peluang suksesnya tadi. Nah, jadi di sini sama dengan 0,063. Nah, untuk selanjutnya di sini peluang paling sedikit pemain tersebut memasukkan satu bola pada ketiga kesempatan. Nah, di sini kan G X, P sama dengan 1 min Q pangkat X. Nah, di sini untuk P-nya X kurang dari sama dengan 3. Jadi di sini untuk X-nya tadi kan 3 kita masukkan dan P peluang suksesnya adalah 0,7 sama dengan 1 dikurangi Q pangkat X. Tadi Q-nya atau peluang gagalnya adalah 0,3 dipangkatkan X yaitu 3. Jadi sama dengan 0,973. Itu untuk peluang paling sedikit pemain tersebut memasukkan satu bola pada ketiga kesempatan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pemateri keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Dani Afrianto dari Prodi Matematika 2017 dengan NPM 1713589. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya yang sebelumnya. Dan di sini saya menjelaskan tentang teorema 3.3.1 sifat tanpa memori. Misalkan sebaran geometri P, maka P buka kurung X lebih besar dari J plus K, di mana X lebih besar dari J sama dengan P X lebih besar dari K. Nah, pembuktiannya P X lebih besar dari J plus K, di mana X lebih besar dari J sama dengan P X lebih besar dari J plus K per Px lebih besar dari J sama dengan, karena peluang dari Px ini lebih kurang dari 1, maka rumusnya 1 min Px kurang dari sama dengan J plus K per 1 min Px kurang dari sama dengan J sama dengan 1 min buka kurung 1 min Q pangkatnya J plus K tutup kurung per 1 min 1 dikurangi buka kurung 1 kurangi Q pangkat J sama dengan Q pangkat J plus K per Q pangkat J sama dengan Q pangkat K sama dengan Px lebih besar dari K. Purata, varian, dan MGF dari sebaran geometri P adalah EX sama dengan sigma batas bawahnya X sama dengan 1 dan batas atasnya tak hingga X Q pangkat X min 1P sama dengan P nya pindah ke depan P sigma X sama dengan 1 tak hingga D per dq Q pangkat X sama dengan pindah lagi D per dq nya sehingga P D per dq sigma X sama dengan 0 sampai tak hingga Q pangkat X sehingga P dikali D per dq dikali 1 min 1 per 1 min Q sama dengan P per 1 min Q kuadrat menjadi P pangkat P per P kuadrat sama dengan 1 per P. Dengan cara serupa kita peroleh EX pangkat 2 sama dengan 1 plus Q
per P kuadrat. Maka variannya var X sama dengan E buka kurung X kuadrat dikurangi buka kurung E X tutup kurung kuadrat sama dengan 1 plus Q per P kuadrat dikurangi 1 per P kuadrat. Nah, ini didapatkan dari yang sebelumnya ya, yang kita EX pangkat 2 itu dimasukkan ya menjadi 1 plus Q per P kuadrat min untuk EX nya kan tadi itu 1 per P, jadi untuk EX kuadrat sama dengan 1 kuadrat per P kuadrat, atau lebih mudahnya 1 per P kuadrat menjadi 1 plus Q per P kuadrat dikurangi 1 per P kuadrat sama dengan Q per P kuadrat. Dan fungsi pembangkit momen dari sebaran ini adalah MT sama dengan PE pangkat T per 1 min Q E pangkat T. Dari contoh 3.3.1 kita peroleh EX sama dengan 10 per 3, varian X nya sama dengan 7 per 10 dikali 10 per 3 kuadrat sama dengan 70 per 3. Untuk contoh-contoh berikutnya ya, itu bisa dijelaskan oleh teman saya selanjutnya ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agus Wahyudi, NPM 171003592. Baik sahabat-sahabat sekalian, selamat sore semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan terkait contoh dari 3.3.3. Langsung saja di sini saya akan membacakan dan coba menjelaskan terkait contoh tersebut. Misal suatu kantong berisi 7 kelereng warna putih dan 3 kelereng warna lain. Nah, dari kantong tersebut kita ambil kelereng satu persatu secara acak dengan pengembalian sehingga mendapatkan 4 kelereng putih pertama. Nah, misal X menyatakan banyak percobaan sehingga mendapatkan 4 kelereng putih dengan memisalkan kelereng warna putih sebagai T dan warna bukan putih sebagai B. Sekali lagi, dengan memisalkan kelereng warna putih sebagai T dan warna bukan putih sebagai B, maka kita peroleh hasil-hasil sebagai berikut. 1. X sama dengan 4, ekuivalen dengan kejadian C1 sama dengan T. Ingat ya, T ini adalah sebagai kelereng warna putih. Ya, baik, lanjut. Sehingga F4 sama dengan P buka kurung X sama dengan P tutup kurung sama dengan 7 per 10 pangkat 4. Oke, yang kedua, X sama dengan 5, ekuivalen dengan kejadian C2 sama dengan buka kurung B T, TB TTTT BTT BT. Nah, banyak anggota kejadian ini adalah 6 min 1 4 min 1, sehingga F5 sama dengan P buka kurung X sama dengan 5 tutup kurung sama dengan 5 min 1 4 min 1 3 per 10 pangkat 5 min 4 7 per 10 pangkat 4. Ini ketiga, X sama dengan 6 ekuivalen dengan kejadian C3 sama dengan BTTTT, BT BTT, BTT BTT, B TTT BT TTT H BT kurung. Nah, banyak anggota kejadian ini adalah 4 3 sama dengan 4 min 1 4 min 1, sehingga F5 sama dengan P buka kurung X sama dengan 5 tutup kurung 5 min 1 4 min 1
3/10 pangkat 5 min 4, 7/10 pangkat 4. Nah, ini nomor 4 di sini 4x7 ekuivalen dengan kejadian C 2 sama dengan BTTTTT, TBTTTT, TTBTT, TTTTBT. Nah, banyak anggota kejadian ini adalah 4, 3 sama dengan 5 min 1, 4 min 1, sehingga F7 sama dengan P buka kurung X sama dengan 7 sama dengan 7 min 1, 4 min 1, 3/10 pangkat 7 min 1, 7/10 pangkat 4. Oleh karena itu kita peroleh sebagai berikut: Fx sama dengan X min 1, 4 min 1, 3/10 pangkat X min 4, 7/10 pangkat 4. Oke, lanjut. I sama dengan X sama dengan 4,5, 4,6, 4,7, 4,5, 6, 7. Tutup kurung. Secara umum jika X sebagai banyak percobaan sehingga mendapatkan R sukses pertama, P menyatakan peluang kejadian sukses, dan Q menyatakan peluang kejadian gagal, maka kita peroleh PDF dari X adalah Fx X min 1, 4 min 1, Qx min R, Q pangkat R 1. Kemudian X sama dengan R, R plus 1 R plus 2 R plus 3 titik-titik tutup kurung. Perubahan acak semacam ini disebut sebaran binominal negatif, atau bahasa Inggrisnya negatif binominal. Ditulis sebagai X NP buka kurung R P tutup kurung, dan PDF-nya ditulis sebagai F buka kurung X R P tutup kurung. Oleh karena itu F buka kurung X R P sama dengan X min 1 R min 1 Q pangkat X min R Q R X sama dengan R sama plus 1,2 plus 1, R plus 2, R sama dengan 3 titik-titik tutup kurung. Nah, mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Nanti kurang lebihnya bisa ditanyakan, dan ketika mungkin ada kesalahan baik dari segi perkataan, nanti dari penjelasan monggo sahabat-sahabat pertanyakan dan disanggah. Terima kasih. Itu dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh 3.3.4. Dalam suatu turnamen bola voli, pertandingan dinyatakan berakhir jika salah satu tim sudah memperoleh 3 kali kemenangan. Misal, tim A sedang berhadapan dengan tim B. Sebelumnya diperoleh bahwa PA menang sama dengan 0,6 pada tiap pertemuan dan anggap merupakan kejadian bebas. Berapakah peluang bahwa pertandingan berakhir dalam pertemuan? Penyelesaiannya yaitu permasalahan di atas dapat kita pandang sebagai permasalahan sebaran binominal negatif dengan X sama dengan 4 dan R sama dengan 3. Pertama, kita misalkan tim A menang dalam pertandingan, maka PA menang dalam pertandingan sama dengan fungsi 4,3,0,6 sama dengan matriks 3,2 dikali 0,4 pangkat 1 dikali 0,6 pangkat 3 sama dengan 0,7
259. Kedua, misalkan tim B menang dalam pertandingan, maka PB menang dalam pertandingan sama dengan fungsi 4.3, 0.4 sama dengan matriks 32 kali 0.6 pangkat 1 kali 0.4 pangkat 3 sama dengan 0,1152. Oleh karena itu, peluang pertandingan berakhir 4 pertemuan sebesar 0.2592 ditambah 0.1152 sama dengan 0.3744. Selanjutnya ditinggalkan sebagai latihan untuk menunjukkan bahwa Ix sama dengan R per P, var X sama dengan RQ per P pangkat 2, dan MT sama dengan PE 1 per 1 min QET. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.